Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali walaupun tak bertatap muka secara langsung, karena memang ini adalah sebuah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah berkembangnya pandemi COVID-19 terutama di Kabupaten Langkat. Jadi dengan berhati kita harus hanya bertatap muka melalui video. Semoga nantinya anak-anak di rumah tetap bisa belajar seperti biasa walaupun dengan segala keterbatasan. Baiklah, kita nanti akan membahas pelajaran PKN untuk kelas 9. Ya, jadi diharapkan para siswa bisa dapat menyimak video yang akan tayang berikut ini. Pada pertemuan pertama di materi bab 1 untuk mapel PKN, kita akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, di sini disebutkan pula beberapa tujuan pembelajarannya. Bisa kalian baca dengan baik. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, jadi setelah Indonesia merdeka, Indonesia itu banyak mendapatkan tantangan dari berbagai pihak. Selain menghadapi agresi militer dari Belanda, Indonesia juga menghadapi ancaman-ancaman dari dalam. Ya, pemberontakan masih terus terjadi di Indonesia, yang intinya dari periode 1945 sampai 1950. Tujuan utamanya adalah menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Adapun upaya-upaya pemberontakan tersebut antara lain adanya pemberontakan PKI di Madiun, kemudian pemberontakan di ITII di berbagai wilayah, terutama juga di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ada juga Andi Agis dan pemberontakan RMS. Di slide ini kalian bisa membaca apa itu pemberontakan PKI Madiun. Di sini tertulis tahun kejadiannya, kemudian dipimpin oleh siapa, kemudian juga korban-korbannya dan tujuan utama dari pemberontakan tersebut. Selain pemberontakan dari PKI di Madiun, yang tujuan utamanya tadi adalah mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis, juga terjadi pemberontakan di ITII yang tujuan utamanya tetap sama, mengganti ideologi Pancasila, tetapi di sini mengganti Pancasila menjadi ajaran syariat Islam. Di periode selanjutnya, yaitu tahun 1950 sampai dengan 1959, cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Ya, jadi terjadi juga guncangan stabilitas pemerintahan pada masa itu. Di masa ini juga terjadi pemilihan umum pertama, yaitu pada tanggal 29 September 1955. Jadi ini adalah pemilu pertama di Indonesia.
Pada masa ini juga banyak muncul pemberontakan, namun bedanya tujuan utamanya bukan mengganti ideologi Pancasila, tetapi tujuan utamanya lebih dari melepaskan diri dari Indonesia. Contohnya ada pemberontakan di ITI di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh, kemudian pemberontakan PRRI, dan juga pemberontakan Permesta. Selanjutnya kita masuk ke masa 1959 hingga 1966 yang juga disebut sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini terjadi juga gejolak karena demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat sebagaimana yang tertuang di dalam Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Pada masa ini juga terjadi suatu peristiwa yang sangat besar yang tercatat di sejarah Indonesia, yaitu terjadinya peristiwa pemberontakan PKI atau juga dikenal dengan G30 SPKI, yaitu peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Pada saat itu PKI berusaha merebut kekuasaan, disertai dengan pembunuhan 6 perwira tinggi dan juga seorang ajudan jenderal AH Nasution. Jadi peristiwa ini peristiwa yang sangat besar, yang peristiwa kelam yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi anak-anak juga bisa nanti mencari bahannya ya tentang apa itu pemberontakan PKI, apa yang terjadi pada tanggal 30 September tersebut. Pada awal tahun 1966, tepatnya 12 Januari, terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat. Demo besar yang menyampaikan beberapa tuntutan, ya dikenal juga tuntutan tersebut sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat atau juga disebut Tritura. Untuk isi dari tuntutan tadi bisa juga kalian ingat, bisa juga dicatat apa saja. Adapun itu seperti bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, bubarkan kabinet dari unsur-unsur PKI, kemudian juga turunkan harga beberapa macam bahan kebutuhan pada saat itu. Setelah terjadi aksi besar di tahun 1966 tadi, maka dimulailah masa Orde Baru yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Jenderal Soeharto yang diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Ya, jadi anak-anak, mungkin untuk pertemuan pertama kita kali ini sampai di sini dulu. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana penerapan Pancasila di masa Orde Baru dan seterusnya. Ya, dan juga nanti akan kita bahas tentang di masa reformasi sampai dengan saat ini. Jadi anak-anak diharapkan dapat membuat ringkasan di buku tentang materi yang saya sampaikan kali ini. Bisa kalian pause videonya, kemudian dicatat mana yang penting. Nanti akan diberitahukan kapan waktu untuk mengumpulkan catatan tersebut. Baiklah, semoga kalian tetap sehat di rumah, tetap jaga kesehatan. Utamakan tidak terlalu sering bepergian yang tidak penting, kalaupun terpaksa menggunakan masker, dan juga jangan lupa cuci tangan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.